Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tribuners, jumpa lagi dalam program Komunitas 11 bersama saya Petrus Bulilamak, reporter tribunsorong.com. Tema kita pada hari ini yaitu terkait eksistensi Ikatan Pemuda Pelajar Nusa Tenggara Timur atau yang disingkat IPPM Kota Sorong. Dan sudah hadir di studio Tribun Sorong pada sore hari ini Ketua IPPM Kota Sorong, Bung Fidelis Sevis, dan juga selaku Ketua Panitia ada Bung Alvaro Valiano. Kedua tokoh inspirasi pemuda dari NTT ini sudah hadir di studio Kota Sorong, Tribun Sorong, dan sebentar lagi kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana eksistensi IPPM di Kota Sorong, dan tentunya saat ini IPPM ini juga sedang menggelar turnamen futsal yaitu IPPM Cup 4 dan juga sudah hadir ketua panitianya. Maka sebentar kita akan berdiskusi terkait apa saja yang mereka lakukan dalam turnamen ini. Mungkin terlebih dahulu saya sapa dulu Bung Fidelis, selamat sore. Selamat sore Bang. Apa kabar Bang? Baik. Bung Alvaro? Selamat sore. Ya, sehat semua ya berdua? Sehat. Oke. Mungkin Tribuners, saya ke Pak Ketua dulu. IPPM ini di dalamnya siapa-siapa saja yang ikut dalam IPPM ini? Mungkin Pak Ketua bisa sampaikan ke kita. Siap. Sebenarnya IPPM itu singkatan dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Nusa Tenggara Timur, atau disingkat mungkin di Kota Sorong ini sudah familiar dengan nama IPPM NTT. Nah, di IPPM itu ada pemuda, ada pelajar, dan mahasiswa. Nah, memang di anggaran dasar anggaran rumah tangga IPPM itu untuk umur pemudanya itu di angka 45, umur 45. Kalau mahasiswa juga memang ada di dalam Ada. Karena sesuai nama itu IPPM, ada mahasiswa, ada pelajar. boleh tahu kapan itu terbentuknya IPPM? Kalau bentuk IPPM itu dilantik resmi itu 2018. Tapi proses perjalanan ke 2018 itu sudah 2 tahun sebelum 2018 itu IPPM sudah berjalan. Tapi secara legalitas organisasinya di 2018. Berarti ini di dalam ini memang kumpulan anak-anak muda dan juga mahasiswa dari Nusa Tenggara Timur ya? Betul sekali. Oke, baik. Sejauh ini IPPM ini terbentuk, apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman badan pengurus di IPPM ini? Nah, kebetulan IPPM itu sudah hari ini, tahun ini dia sudah umur 5 tahun. Nah, masa kepemimpinan saya ini sudah 2 tahun. Nah, masa kepemimpinan dalam anggaran rumah dasar itu satu periode itu 3 tahun. 3 tahun 3 tahun. Nah, yang sudah dijalankan oleh IPPM kurang lebih 5 tahun itu, dan di dalam IPPM itu kan ada bidang-bidang di dalam, ada 7 bidang. Ada program kerja jangka pendek, ada program kerja jangka menengah, dan jangka panjang. Memang 7 bidang ini ada semua program kerja mereka yang mereka sampaikan ke badan pengurus untuk bisa dieksekusi. Terus kami di badan pengurus inti tentu kaji ulang. Nah, memang ada beberapa program kerja dari bidang-bidang itu, ada yang bisa dieksekusi, ada yang tidak. Ada yang belum dieksekusi, ada yang sudah dieksekusi. Tapi kegiatan-kegiatan yang bersifatnya internal di IPPM itu tetap kita jalankan. Apa motivasi dari Pak Ketua sendiri ketika terpilih dan sekarang sedang menjabat untuk merekrut teman-teman pemuda kita ini dari NTT khususnya supaya bisa bergabung bersama IPPM? Karena memang secara kita melihat di publik bahwa IPPM memang cukup sudah terkenal dengan berbagai event yang dilakukan. Mungkin apa trik-trik atau langkah-langkah itu supaya sehingga pemuda NTT ini betah juga di IPPM yang menurut kita lihat sejauh ini, gitu Pak. Sebenarnya Bang, di IPPM itu kan ya dasarnya itu kan kekeluargaan sebagai ya kekeluargaan NTT. Ya, dasarnya kekeluargaan. Maka tugas kita badan pengurus harian dan pengurus bidang-bidang itu mengajak teman-teman itu. Saya selalu pesannya begini Abang, kita tidak usah kalau orang tanya apa yang dibuat oleh IPPM, tidak usah dijawab dengan kata-kata,
Tapi mari kita melakukannya dengan hati dan tulus, dengan program kerja, supaya itu kelihatan. Kalau hanya jawab dengan kata-kata, orang juga bisa menjawab itu, tapi untuk melakukannya itu susah. Maka segala sesuatu kita jawab dengan program kerja yang sudah ada. Baik Bang Fidelis, mungkin ini yang menarik bahwa bagaimana cara memperkuat atau menjaga kekeluargaan seperti yang tadi Abang sampaikan di IPPM, sehingga IPPM itu tetap eksis. Pasti ya tidak mungkin berjalan begitu saja, pasti bagaimana caranya itu menjaga kekeluargaan di dalam. Nah, di PPM itu sebenarnya, di PPM itu ada pemuda, ada mahasiswa, ada pelajar. Nah, genre-genre ini semua ada di dalamnya. Ada semua. Nah, di dalam itu waktu masa saya sudah terpilih dan saya sudah lantik, sebelum susun badan pengurus itu, saya susun kan ada 3 komponen di dalam, ada pemuda dan mahasiswa dan pelajar. Nah, saya pilihlah koordinator umum 1, koordinator umum 2. Dari 3 komponen. Dari 3 komponen ini. Nah, koordinator umum 1 ini adalah membidangi pemuda. Dialah tanggung jawab untuk di pemuda. Sedangkan koordinator umum 2 ini dia membidangi kemahasiswaan dan pelajar. Nah, supaya ini semua bisa kita, badan pengurus bisa melihat semua ini berdasarkan report dari 2 koordinator umum ini. Nah, yang kita jalan adalah supaya IPPM ini tetap solid, rasa kekeluargaan itu bisa terjaga. Kalau organisasi itu vakum, maka kita bisa tidak lihat, kita tidak ada solid. Tapi dengan kegiatan, dengan program, kita solid. Baik. Gitu. Baik, mungkin saya ke Abang Alvaro. Mungkin sebelum kita membahas terkait apa yang sedang bergulir saat ini, mungkin sebagai anggota ataupun di PPM jabatannya apa, boleh tahu nih Bang? Anggota biasa. Berarti ini Konik, bagaimana sebagai anggota merasakan di PPM seperti yang tadi? Bagaimana begitu betah di PPM? Mungkin bisa diungkapkan perasaannya. Silakan Pak. Ya, mungkin terkait dengan betah atau tidaknya itu ya itu itu tergantung juga setiap pribadi beda ya. Betul, ya. Gitu ya. Jadi kalau untuk saya pribadi, kenapa saya betah di IPPM, mungkin sudah disampaikan bahwa ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan di IPPM begitu. Semacam ketika ada kegiatan, kita diberi kesempatan untuk belajar begitu. Makanya banyak pelajar, pemuda dan mahasiswa itu betah di PPM karena ingin ingin untuk belajar begitu ya. Kayak kesempatan-kesempatan kayak yang saat ini kita jalankan. Jadi di PPM itu ditata dengan baik begitu, bahwa melihat potensi atau keahlian setiap anggotanya itu, jadi itu yang menjadi menjadi poin yang baik untuk kita sebagai anggota biasa. Mungkin begitulah. Itu yang dirasakan ya. Itu yang dirasakan. Ya, memang. Mungkin ke Pak Ketua. Sekarang ini kan lagi ramai mungkin di kalangan Flubomora, sedang gempur-gempurnya. Setiap sore bahkan setiap hari ada masyarakat NTT khususnya berdomisili di Sorong Raya lah, selalu ke gedung olahraga Pancasila. Kira-kira ini event futsal ini mungkin bisa dijelaskan, ini memang event merupakan program kerja atau memang IPP hanya mau cari nama atau bagaimana dari Pak Ketua? Turnamen futsal ini sudah menjadi program kerja dari setiap bidang tadi itu, bagian 7 bidang. Nah, salah satu bidang itu adalah kepemudaan dan olahraga. Nah, kebetulan program futsal ini dari kepemudaan dan olahraga ini adalah menjadi program kerja tahunan. Nah, sehingga turnamen futsal itu bukan untuk mencari nama buat IPPM, tetapi itu sebuah program kerja jangka panjang yang rutinitas dilakukan oleh IPPM. Kenapa ini dijalankan? Karena salah satu media untuk mempertemukan sebagai anak rantau di Kota Sorong ini mungkin lewat turnamen futsal tadi. Karena kita melihat anak-anak muda NTT, mahasiswa NTT di Sorong ini pencipta futsal semua. Maka sebagai organisasi dia harus bisa melihat apa sih menjadi hobi anak muda NTT yang di Kota Sorong ini, supaya mereka bisa tersalur
hobi dan bakat itu. Maka IPPM menyiapkan itu, menyiapnya lewat program kerja dari divisi kepemudaan dan olahraga. Tujuannya semata-mata adalah untuk anak NTT di Kota Sorong ini bisa baku kenal, baku sapa di satu tempat, dan kemudian hari mereka kembali ke turnamen itu, ketemu di jalan, baku tahu, baku kenal. Aku panggil. Kurang lebih begitu, Abang. Tapi mungkin dari kacamata IPPM, bagaimana animo keterlibatan orang muda NTT dari tahun ke tahun terhadap turnamen ini bagaimana? Apakah ada peningkatan atau memang turnamen berikut semakin menurun animo masyarakat atau teman-teman pemuda kita dari NTT? Kalau soal animo dari tahun ke tahun, yang kami lihat di IPPM bahwa sebenarnya stabil aja. Stabil. Tapi dari IPPM Cup 1, IPPM Cup 2 ke IPPM Cup 3 itu antusias masyarakat NTT itu jauh lebih tinggi di turnamen IPPM Cup 3. Walaupun kenapa saya sampaikan antusias masyarakat NTT itu jauh lebih meningkat di IPPM Cup 1, kedua itu ke IPPM Cup 3. Padahal dalam tanda kutip kita waktu itu dalam situasi Covid dan situasi kita juga di internal yang kurang baik. Tapi turnamen IPPM Cup 3 itu antusias masyarakat NTT sangat luar biasa. Nah, tidak mengurangi juga di turnamen IPPM Cup 4 ini. Memang berjalannya turnamen IPPM Cup 4 ini ada dinamika dan situasi yang menghambat. Mungkin Abang Pedro juga tahu soal itu, sehingga kerja panitia IPPM Cup 4 ini memang mungkin boleh dibilang hanya 1 minggu lah. Semua badan pengurus, anggota IPPM, panitia, dan kami semua turun ambil peran masing-masing di turnamen IPPM Cup 3 itu hanya dikasih waktu 1 minggu. Berarti tidak ada yang jadi penonton. Baik, Pak Ketua. Mungkin kita ke Pak Ketua Panitia yang punya hajatan. Kalau dibilang. Tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa kerja 1 minggu. Betul kah? Atau memang Pak Ketua hanya bicara saja? Kita harus dengar langsung dari Pak Ketua Panitia. Kalau untuk itu memang betul ya, begitu. Kenapa dibilang tadi disampaikan bahwa kita punya persiapan cuma 1 minggu? Memang saat kita dikasih SK itu memang 2 bulan sebelum itu sudah begitu. Terbentuk panitia. Sudah terbentuk panitianya. Ya. Nah, setelah itu kita ada ke kendala begitu, kendala untuk lapangan begitu. Jadi segala problem menjadi kendala itu, jadi makanya belakangan itu kita punya semangat teman-teman panitia lah. Panitia itu sudah hampir 2 minggu biasa posisi begitu panik lah. Jadi setelah itu juga kita dapat informasi begitu. Dapat informasi bahwa, tapi sebelum ke situ kita sudah umumkan bahwa setiap tim itu bahwa IPPM Cup keempat itu ditunda. Nah, ditunda. Setelah itu kita ada dapat informasi dari pihak kepala dinas begitu. Jadi dia kasih surat pemberitahuan bahwa minta audiens. Audiensnya itu bahwa gedung kita izinkan untuk dipakai lagi, pakai kembali. Berarti info pembatalan sudah disampaikan. Sudah disampaikan bahwa setelah itu surat sudah beredar. Mengapa tadi dibilang kita punya persiapan cuma 1 minggu? Itu dikasih waktu oleh kepala dinas begitu. Waktu kalian 1 minggu waktu kalian 1 minggu sampai tanggal sekian kalian sudah jalankan event ini begitu. Setelah dikasih tahu bahwa tanggal sekian IPPM Cup keempat sudah dijalankan, bergulir. Itu kita panitia sama badan pengurus inti juga IPPM itu yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, Bang Fidelis, itu semua kita tuh ambil bagian semua begitu. Semua peran dia. Makanya IPPM Cup keempat ini bisa dijalankan. Mungkin seperti itu. Ya. Baik Pak Ketua, mungkin perjalanannya panitia sudah terbentuk lama, tapi proses kerja 1 minggu. Apakah ada arahan khusus atau penegasan khusus ini kepada panitia? Kamu cepat selesaikan kerja ini atau bagaimana? Atau memang bagaimana cara? Karena untuk menggelar sebuah turnamen atau event futsal dengan tim yang begitu banyak,
tidak menurut saya ya, kewalahan juga kalau bekerja 1 minggu. Ini bagaimana seorang ketua umum bisa memanage panitia dengan baik? Mungkin disampaikan ke kita. Kebetulan di anak IPPM ini kan semua turnamen IPPM Cup 1, Cup 2, Cup 3 itu tahu Bang toh? Mereka semua aktif di dalam IPPM. Nah, saya ajak semua. Kita semua dikasih waktu cuma 1 minggu. Saya minta yang pernah menjadi ketua panitia IPPM Cup 1, Cup 2, Cup 3 duduk sama-sama dengan panitia yang hari ini dikasih tugas. Nah, kamu yang satu backup dari administrasi, yang satu backup dari perlengkapan, bantu bahu-membahu. Nah, saya minta juga badan pengurus inti tidak boleh ada yang jadi penonton di grup, penonton di hajatan ini. Karena ini soal nama besar, soal hajatan orang NTT, terus kita ini hanya dikasih waktu 1 minggu, mau tidak mau semua kita harus turun tangan. Nah, semua bersatu bahu-membahu untuk sukseskan itu, Abang. Ya. Baik, mungkin Pak Ketua Panitia, selama 1 minggu, apakah kali ini dipercayakan pertama kali jadi ketua panitia atau memang sebelum-sebelumnya sudah pernah? Baru pertama kali. Itu bagaimana? Ini pasti ada ungkapan, mungkin bisa disampaikan. Ditekan terus. Itu penekanan dari teman-teman, ketua umum. Pasti ada kegelisahan, aduh, saya mundur sudah kan. Mungkin bisa disampaikan. Ya, baik. Memangnya kalau ada julukan buat pemimpin begitu ya. Iya. Julukannya itu kalau dibilang tong sampah begitu. Jadi pemimpin itu dijuluki sebagai tong sampah, entah salah atau betul itu kembalinya ke seorang pemimpin begitu. Jadi itu yang saya alami selama ini. Segala kendala atau segala problem lah begitu, pasti kenanya di saya. Tapi segala niat baiknya kita, terus juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di IPPM ini kalau mau dibilang anggotanya itu semua bisalah begitu. Jadi segala kegiatan yang kita mau jalankan itu pasti semuanya sudah tahu begitu. Anggota ini begitu. Kelebihan di sini berarti itu hebatnya IPPM begitu. Jadi puji Tuhan untuk IPPM Cup 4 ini bisa jalan. Oke. Baik, Tribuners, kita break sejenak. Kami akan kembali tentu masih terkait eksistensi IPPM NTT Kota Sorong, dan kita sebentar akan membahas terkait bagaimana meriahnya turnamen futsal IPPM Cup 4 ini. Kita akan bahas usai jeda berikut ini.
Ya, Tribuners, masih bersama saya Petrus Bolilamak, reporter Tribun Sorong dalam program podcast Komunitas 11. Dan kita akan melanjutkan diskusi kita terkait bagaimana ekstensi IPPM NTT Kota Sorong. Baik, Pak Ketua Panitia, mungkin saya mau bertanya dulu kira-kira berapa tim yang berhadapan di turnamen IPPM Cup 4 ini, dan ini tim-tim dari mana saja? Memang secara keseluruhan dari NTT, tapi mungkin keterlibatan perwakilan dari setiap kabupaten mungkin bisa dijelaskan apakah semua atau memang hanya beberapa kabupaten yang mengutus tim-timnya. Silakan Pak Ketua Panitia. Oke, baik. Jadi untuk tim yang mendaftar ini ada 26 tim. 26 tim. Jadi untuk 2 timnya itu dari kita punya organisasi IPPM. Itu untuk 2 timnya. Jadi untuk 24 tim itu kita ambil untuk di setiap tungku. Bahkan ada yang di setiap tungku, bahkan ada yang tidak bawa nama tungkunya begitu. Maksudnya dia bentukkan timnya saja begitu. Nama timnya saja yang daftar ke kita panitia. Jadi mungkin kalau nama-nama tungku itu kita ambil dari sana. Untuk Flores kita ambil semua. Kayak tungku Adonara, apalagi ya, tungku Manggarai, Bire, itu Lembata, itu diambil semua. Mungkin sebagian saya tidak bisa sebut karena terlalu banyak juga ya kalau nama tungku. Kalau untuk tungku-tungku yang mendaftar itu ya mungkin ada 24 tungku yang mendaftar ya, mungkin itu. Berarti mewakili ya semua. Iya, mewakili begitu ya, betul. Raya. Ini boleh tahu Pak Ketua Panitia, yang bermain ini apakah memang tim dari NTT tapi yang bermain orang luar atau bagaimana metode atau persyaratan untuk terlibat dalam tim untuk bertanding nanti? Kalau untuk tim yang bertanding itu memang kita terapkan bahwa khusus pemuda NTT saja, begitu. Khusus untuk pemuda NTT. Begitu. Jadi orang tua, bapak mama orang NTT atau bagaimana? Iya, seperti itu. Seperti itu ya. Pak Ketua Umum, untuk sejauh ini bagaimana teman-teman panitia membangun relasi sehingga turnamen ini boleh dibuka ya begitu meriah ya. Kebetulan Tribuners kemarin saya juga meliput kegiatannya dan memang ada banyak sekali variasi tarian dan orang-orang tua NTT yang hadir di situ. Mungkin bagaimana ini membangun relasi komunikasi sehingga semuanya begitu antusias untuk hadir pada pembukaan itu. Baik Bang, sebenarnya di organisasi PPM itu saya kembali ke situ. Nah, badan pengurus inti di PPM itu mungkin ketuanya dari Daratan Flores, sekretaris umum dari Daratan Flores, wakil ketua umum Daratan Timur, bendahara Daratan Timur. Nah, komposisi yang saya buat dulu bentuk komposisi badan pengurus itu untuk menjawab semua itu, untuk bisa nanti di kemudian hari ada isu, ada informasi yang paling penting di PPM untuk disebarluaskan ke keluarga NTT, ada perwakilan di daratan-daratan itu. Nah, saat turnamen ini dibentuk, ya kita pakailah komposisi-komposisi itu. Kamu bermain di Daratan Flores untuk share, kamu bermain di Daratan Timurnya untuk barang ini bisa berjalan. Nah, semua stakeholder yang ada di dalam PPM itu semua bekerja. Nah, kuncinya saya selalu beri pesan ke mereka, kalau mau turnamen ini sukses, kita semua harus ambil peran aktif. Tidak boleh ada yang menunggu. Nah, kalau turnamen ini sukses. Nah, untungnya semua mesin yang ada di PPM itu mau bergerak, itu Bang. Nah, sehingga untuk tarian dan segala macam, tarian dari Sumba, orang-orang tua hadir itu tadi komunikasi. Dan saya selalu pesan di grup panitia dan grup badan pengurus itu, apa yang menjadi sudah kesepakatan bersama di sini kapan turnamen ini mulai, share-lah di grup tungku masing-masing. Nah, kita tahu nanti, oh anak ini tidak aktif di tungkunya kalau dia tidak share. Nah, saya bisa baca, ketahuan. Sehingga mereka bilang, abang siapa bang? Saya bilang, kalau sudah share, screenshot ke saya, kirim di grup. Bahwa kamu itu masuk di tungku.
Nah, jangan kamu hanya aktif di PPM tapi di Tungku kamu tidak aktif. Nah, bagaimana apa yang dibicara di PPM untuk ke Tungku Bisa tersampaikan. Nah, itu yang saya selalu sampaikan di PPM, Bang. Nah, jadi Abang sebagai ketua umum mencoba membangun relasi sekalipun pemudanya tergabung di PPM, tapi memang jangan terlepas dari Tungkunya sendiri. Nah, ini arahan ini maksudnya bagaimana, Bang, untuk dalam IPPM? Dia kan sudah Aktif di PPM. Tapi Di Tungku di tidak. Tungku harus tidak. Itu bagaimana dari IPPM mengajarkan untuk aktif dua-duanya nih? Ya, saya selalu bilang begini, rumah sesungguhnya kita itu sebelum ke IPPM adalah Tungkumu. Nah, kalau kamu tidak aktif di Tungku, bagaimana kamu bisa mendaftar di IPPM kalau Tungkumu kamu nggak tahu? Nah, harus tahu dulu rumah asalmu. Nah, rumah IPPM ini memang rumah untuk semua pemuda dan NTT, tetapi sebelum kamu datang ke sini ada rumahmu, yaitu Tungkumu itu. Nah, kalau ada jadi persoalan misalnya, pasti kita cari orang tua. Nah, orang tuamu dari mana? Kamu dari mana? Nanti kan di kemudian saya tanya, kamu dari mana? Misalnya dari Manggarai. Saya tanya, kamu aktif di Manggarai ke tidak? Saya tanya apa ketuanya nanti. Koordinasi dengan ketua. Ini aktif ke tidak? Karena ini kan jadi persoalan untuk ke depan. Tapi saya selalu sampaikan, aktiflah di Tungku dan di PPM juga aktif. Kenapa? Ini berkesinambungan ke depan. Kita kolaborasi. Ya. Ya. Pak Ketua, untuk pendaftaran turnamen IPPM Cup ini, apakah memang dipungut biaya dari masing-masing tim? Terus berapa lama proses turnamen ini berlangsung yang diberikan waktu atau kesempatan oleh pihak pemerintah? Oke. Untuk dana memang kita pungut untuk uang pendaftarannya, ya, 1 juta untuk tiap tim begitu. Tim, ya. Kalau untuk waktu turnamen ke depan itu 14 hari, 2 minggu lah. 2 minggu. Iya. Diberikan kesempatan. Tapi begini Pak Ketua, tadi tenggang waktu 1 minggu. Bagaimana Pak Ketua dengan perangkat panitia mensosialisasikan bahwa ini ada turnamen IPPM keempat ya? Atau memang sebelumnya sudah disosialisasikan atau bagaimana? Nah, karena tadi seperti yang disampaikan bahwa ditunda, terus tiba-tiba Buka lagi. Saya punya tim juga, ini betul tidak ya? Cuma main main, gitu. Mungkin bisa dijelaskan ya. Mungkin begini ya. Kalau mau bilang ini kan IPPM Cup yang keempat ya. Jadi kalau untuk segala prosesnya dalam itu kan mungkin semua anggota panitia itu semuanya kalau saya mau dibilang semuanya sudah bisa bekerja lah begitu. Dan untuk konsep dan segala agenda yang kita mau jalankan itu memang sebelum sebelum 1 minggu dikasih kesempatan sama Pak Kadis itu memang konsep-konsepnya sudah kita rancangkan begitu. Apalagi ini kan IPPM Cup yang keempat begitu. Bukan hal baru lagi ya. Bukan hal baru lagi begitu. Nah, ini cuman kita kalau mau untuk konsep setiap kepanitiaan itu mungkin ada penambahan sedikit saja lah begitu. Mungkin lebih ke situ. Mau tambah, kurang lebih begini. Panitia itu memang kerjanya setelah saya kasih SK di 2 bulan sebelumnya. Badan pengurus kasih SK, terus mereka bekerja. Nah, sumber dana itu memang spontanitas panitia, basar, dan uang pendaftaran tadi itu Bang. Memang ada sumbangan dari ketua-ketua Tungku dan ketua IKF dengan ketua PPF kemarin. Nah, panitia ini bekerja ini kurang lebih 1 minggu yang dia kasih waktu itu. Saya waktu itu langsung setelah pulang dari kantor dinas pemuda dan olahraga itu, saya sampaikan kita nggak bisa ketemu langsung, tapi pakailah teknologi yang ada, kita main di media, Facebook dan segala macam. Saya selalu pesan tag semua orang timur di Facebook, karena ini salah satu media untuk bisa kita kerja cepat. Gratis, tidak ada ongkos bensin namanya. Nah, itu yang saya pakai dan itu teman-teman semua mau melakukan itu. Tag semua orang timur yang tinggal di kota Sorong maupun Kabupaten Sorong. Artinya apa? Saat mereka tidak berteman dengan saya, ada yang berteman dengan Ama Alvaro, ketua panitia, mereka baca status itu, bergerak hatinya. Nah, itu yang kita pakai. Sambil surat edaran untuk buka turnamen ini juga berjalan. Tapi gerakan yang paling cepat itu teknologi. Iya. Baik. Ya, Pak Ketua, mungkin sekarang turnamennya sampai di mana untuk dia punya keseluruhan? Apakah sudah masih di bawah pengisian? Masih di bawah pengisian. Ya. Kebetulan turnamen ini Bang
ada putra, ada putri. Ya. Nah, untuk Ya. putranya 26, untuk putrinya 3 tim. Tapi ada tim putri ini yang mau daftar. Memang sudah tutup pendaftaran untuk putri ini, tapi mereka mau mendaftar. Hanya karena mereka panitia, saya bilang saya tidak mau intervensi. Kebijakannya ada di panitia. Nah, karena tim cuma 3, saya bilang kamu pikir matang, mau terima atau tidak itu bolanya di panitia. Itu bagaimana Pak Ketua Panitia? Ya, kalau mau dibilang tim Bola sudah bergulir di sini. Ya, betul. Tapi pasti ada kebijakan. Pak. Ya, kita kasih kebijakan begitu. Apa namanya? Semangat ini tim putra juga sangat luar biasa, makanya kita kasih kebijakan begitu. Nah, kalau mau kita totalkan untuk timnya, ini kan cewek kan cuma 3 tim saja. Jadi kalau untuk kita mau apa namanya sesuaikan dengan prosedurnya itu tidak bisa. Tapi dengan semangatnya tim putra ini, makanya kita kasih kebijakan begitu. Nanti mungkin mereka dimainkan pada saat semifinal begitu. Semifinal Ya. tim putra ya. Ya, Ya, semifinal semifinal putra. Di situ baru tim putri Main. main. Iya. Berarti sekarang fokus masih tim Putra. putra. Iya. 26 tim ya. Pak Ketua Panitia, mungkin bagaimana menjaga situasi keamanan di GOR dalam proses turnamen ini? Karena memang saya juga Tribuners sempat hampir setiap malam melakukan menonton turnamen di sana, dan memang banyak sekali orang Flow Bamora, orang NTT di sana. Tapi dari panitia sendiri mungkin untuk membackup situasi keamanan di sana bagaimana? Kalau untuk keamanan memang kita panitia sudah tentukan bahwa ada memang seksinya untuk dipercayakan untuk bagian keamanan. Nanti pada saat semifinal apakah ada karcis atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan. Ini juga menjadi tidak apa-apa, itu kan hak panitia. Siap. Betul. Memang harus disampaikan karena semifinal dan menuju final itu kan situasi yang menegangkan. Jadi juara nanti. Bagaimana dari panitia sendiri? Ya mungkin nanti tetap dikarciskan tetap. Apalagi kan kalau mau dibilang semifinal dan final kan pasti penontonnya melonjak kan begitu. Nah, mungkin lebih ke situ sih. Untuk antisipasi itu bagaimana Pak Ketua Umum? Antisipasi Karena penonton ini final ini kan mungkin atau semifinal ini kan pasti banyak yang berdatangan. Ini bagaimana antisipasi? Karena kapasitas GOR untuk menampung orang NTT saja saya melihat dari acara pembukaan itu banyak yang sudah berdiri. Ini bagaimana? kita belajar di turnamen di PPM Cup 3 sih, Pak. Iya. Nah, pas semifinal dan final itu juga antusias itu sangat luar biasa. Betul. Nah, memang kami teman-teman di panitia ini menyesuaikan yang ada. Nah, tapi untuk keamanan saya selalu sampaikan ke mereka dengan bidang keamanan itu, seksi keamanan, orang yang bawa minuman di dalam GOR tidak boleh diizinkan. Yang kedua, orang yang bawa alkohol masuk ke dalam GOR tidak boleh diizinkan. Walaupun alasannya saya tidak minum di dalam, tapi dia minum di luar, mabuknya di dalam. Ya itu yang lebih repot. Itu yang repotnya di situ. Nah, dua-duanya tidak boleh. Nah, dua-duanya tidak boleh. Itu untuk menjaga keamanan kita bersama. Pak Ketua Panitia, mungkin juara 1, 2, dan 3 ini apa hadiahnya? Mungkin bisa disampaikan. Angkanya tidak usah, tapi mungkin adakah tidak hadiahnya? Ada, jelas ada. Sebelumnya kan ada. Ada. Jadi untuk hadiahnya itu ada uang tunai, Pembinaan. pembinaan lah begitu. Uang pembinaan, ada piala juga. Piala ada 2. Satunya piala tetap, satunya piala untuk Bergilir. Iya. Sama medali. Sama medali, betul. Berarti Sama pemain terbaik, kiper terbaik, sama top skor. Iya. Semuanya jadi. Berarti sekarang tahun-tahun sebelumnya ada medali juga? Belum. Belum ya? Belum. Berarti ini ada Ya, peningkatan. ya, ada peningkatan. Harus ada progres apa? Oke, baik, Tribuners, IPPM ini juga tidak dikenal hanya menyelenggarakan turnamen futsal yang sukses buat kalangan pemuda Nusa Tenggara Timur yang ada di Kota Sorong, tapi organisasi kepemudaan dan mahasiswa ini juga bergerak di bidang-bidang sosial ya. Kami beberapa kali melihat beberapa kegiatan sosial mereka. Mungkin Pak Ketua bisa sampaikan bagaimana menggerakkan hati teman-teman IPPM untuk keterlibatan dalam aksi-aksi sosial yang ada di Kota Sorong. Mungkin Pak Ketua.
karena prinsipnya kan abang, kita hidup ini kan berinteraksi dengan orang lain. Dan hari ini mungkin kita dalam posisi baik-baik saja, tetangga kita yang dalam musibah atau masyarakat lain yang bermusibah atau suku lain. Nah, saat kita bermusibah juga mungkin mereka juga akan bergerak hatinya. Nah, kata kuncinya adalah kita ini berinteraksi sosial. Nah, saat satu yang lain dalam situasi tidak baik, maka kita harus datang untuk mengajak mereka untuk ambil bagian dalam hal itu. Gitu, saling menguatkan, saling membantu. Nah, kegiatan IPPM itu kan bukan hanya banyak kegiatan sosial, di dalam kegiatan rohani juga saat hari raya Lebaran ya, teman-teman IPPM jaga saat sholat Id gitu. Itu yang sudah kita jalankan sebagian. Membangun toleransi ya. Umat beragama. Ya, Pak Ketua, panitia mungkin prediksi finalnya kapan ini? Prediksi final itu kemungkinan nanti kita hari Minggu lah. Ya. Minggu depan, Bang. Minggu depan. Memang harus hari Minggu supaya supaya kalau Minggu kan netral ya. semua aktivitas. Supaya orang suka. Pak Ketua Umum, sejauh ini dukungan dari organisasi Pulau Bawamora sendiri bagaimana untuk terhadap kegiatan turnamen atau kegiatan IPPM lainnya? Dukungan dari Ikatan Keluarga Pulau Bawamora, Perkumpulan Perempuan Pulau Bawamora untuk hari ini sejak bukanya turnamen itu atau sejak panitia sudah bekerja, dukungannya untuk IPPM luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ke Badan Pengurus Keluarga Pulau Bawamora, Pak Martinus selaku Ketua IKF dan Ibu Amer selaku Ketua PPF. Artinya kita punya masa lalu yang tidak baik-baik saja. Tapi kita tidak boleh berlarut dalam situasi masa lalu itu. Iya, jangan terlalu lama. Harus bangkit. Nah, kalau kita bersatu, saya yakinlah kita kuat, kita solid di sini. Tapi kalau kita masih pecah-pecah begini, ya pasti orang bilang begini, bercerai-berai, kita goodbye. Memang PR terbesar hari ini antara saya dengan Abang Pedro, dengan Abang Erwin Dora ini PR terbesar buat kita. Supaya jangan lagi dua, tapi satu. Oke, baik. Tribuners, mungkin saya saat ini juga kita berada dalam situasi politik. Kita coba bertanya kepada IPPM NTT Kota Sorong, apakah mereka juga berkonsultasi dalam politik atau tidak ini? Ya, siap. Ini kan musim politik, wajar siap. semua pasti. Siap. Dari IPPM ada yang mencalonkan diri atau tidak ini? Abang, sebelumnya orang bilang saya begini, Ketua IPPM ini ada kepentingan politik 2024. Tapi saya isu. Tapi saya pastikan waktu itu tidak. Dan terbukti hari ini saya tidak ada daftar di partai politik. Kalau boleh tahu di IPPM berapa jumlah mahasiswa yang terlibat di IPPM? Maksudnya tergabung, Pak? Dalam IPPM. Memang untuk datanya ini kan Abang setiap tahun ada perubahan. Tambah kurang. Nah, memang kalau orang lihat dari luarnya bahwa di IPPM itu mayoritasnya mahasiswa. Tapi sebenarnya tidak. Pemuda banyak di dalam. Nah, karena itu tadi orang kayak misalnya Amabo itu orang banyak berpikir masih mahasiswa. Siapa lagi Ina Sektum, sekretaris umum ini, ternyata mereka ini sudah pemuda. Nah, sudah selesai. Nah, tapi jiwa untuk merawat kekeluargaan di PPM itu, kebersamaan itu ada. Sehingga sebenarnya di PPM itu banyak pemudanya ketimbang mahasiswa. Nah, memang PR kita bersama ke depan itu, orang timur di sini kan banyak yang kuliah. Tapi untuk bergabung di organisasi sosial seperti ini minim. Nah, ini PR kita bersama, Bang. Untuk membangkitkan supaya kita kuat. Mahasiswa itu kan kalau terlibat dalam organisasi seperti ini kan lebih leluasa ya. Betul. Baik, Tribuners, mungkin Pak Ketua Panitia bisa digambarkan sedikit bagaimana puncak acara nanti, apakah cuman penyerahan hadiah atau ditutup oleh siapa atau bagaimana nanti puncak turnamen futsal IPPM Kapampan? Oke, baik. Kalau untuk jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa kita sudah aturkan bahwa kita sudah percayakan untuk setiap seksi ya, begitu ya.
Mungkin nanti kalau untuk puncaknya nanti itu kalau konsepnya itu kita belum belum dikonsepkan sama seksinya begitu. Nah, tapi nanti untuk penerimaan piala tentu ya begitu bagi yang pemenang ya begitu. Tapi kalau untuk konsep kayak Seperti apa seperti Masih dirancang, adakan tarian, adakan ini dari setiap suku atau tungku begitu mungkin belum. Ya. Tapi gambarannya ada di seksi acara, Bang. acara. Ya. Seksi. Pasti ada perubahan dari tahun lalu lah di tahun ini. Tribuners buat masyarakat Flobamora nanti akan ada kejutan-kejutan Di dari penutupan, ya. puncak turnamen futsal IPPM Cup 4. Jadi final segera datang dan saksikan. Baik, Pak Ketua. Terakhir mungkin apakah IPPM turnamen ini berlanjut atau memang stuck di IPPM 4? Komitmen dari Ketua Umum ini bagaimana? Harus, Bang. Ini sudah keempat, harus berlanjut. Ya. Luar biasa. Mungkin terus berlanjut. Ya, karena ini turnamen yang bergengsi untuk orang NTT hari ini. Mudah-mudahan Flobamora lagi ke depan bisa membuat sebuah turnamen menjadi turnamen yang bergengsi untuk orang NTT. Karena kita melihat bahwa salah satu hajatan turnamen olahraga di keluarga Flobamora Kota Sorong hari ini mungkin futsal IPPM ini. Konsumsinya terbanyak. Ya. Betul. Baik, Pak Ketua Panitia, kata-kata pemungkas istilahnya terakhir sebagai anggota IPPM dan sekarang sebagai Ketua Panitia, bagaimana merawat IPPM ini ke depannya eksistensinya lebih tinggi lagi daripada sekarang. Mungkin motivasinya atau Baik. ya. Untuk teman-teman yang belum belum sempat bergabung, silakan, kita sudah membuka pintu untuk bergabung. Untuk yang sudah menjadi anggota di IPPM, tetap semangat ya, tetap semangat. Segala kegiatan itu, kekompakan kita tetap dijaga. IPPM jaya. Oke, terima kasih. Dan terakhir tentunya Pak Ketua Umum, kalimat-kalimat pemuncak terakhir bagaimana sebagai ketua 2 tahun lagi ya? Tahun depan, Bang. Tahun depan Tahun depan selesai. Bagaimana 1 tahun perjalanan ke depan menjaga IPPM ini agar tetap eksistensinya tetap baik di Kota Sorong khususnya. Oke, baik. Untuk keluarga besar IPPM, pemuda, pelajar dan mahasiswa, ini rumah kita. Rumah untuk kita berproses. Di rumah ini tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Semua kita lagi belajar. Maka mulailah dari rumah kita sendiri untuk berproses. Saya selalu pesan dia teman-teman di PPM yang masih kuliah itu, Bang. Saya bilang, jangan hanya bergelut di lingkaran kecil, tapi dari lingkaran kecil ke lingkaran besar. Nah, kalau kamu belajar di PPM, terus kamu harus belajar di organisasi-organisasi Cipayung yang ada di kampus. Setelah kamu belajar di dalam, kamu kembali ke rumah ini, bawalah ilmu-ilmu yang baik, yang organisasi itu untuk bertransfer di rumah ini. Ya. Baik, terima kasih Tribuners. Itulah perbincangan saya dan juga Ketua IPPM dan juga Ketua Panitia. Buat teman-teman anggota IPPM yang sedang menonton, terima kasih sudah mengutus Pak Ketua Umum dan juga Ketua Panitia untuk kami ulik-ulik di sini terkait bagaimana organisasi IPPM yang ada di Kota Sorong. Terima kasih partisipasinya Anda dan Pak Ketua, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Pak Ketua Panitia, terima kasih sudah hadir di studio tribunsorong.com. Akhirnya saya Petrus Bulilamak, reporter tribunsorong.com pamit undur diri dari hadapan Tribuners. Kita akan berjumpa dalam podcast yang sama, Komunitas 11, dengan tema dan juga informasi menarik lainnya di Sabtu pekan depan. Selamat sore dan sampai jumpa.